Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di Pengamalan Katekese Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 pada pertemuan yang keempat. Subtema yang akan kita renungkan pada pertemuan keempat ini yaitu Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Subtema ini terinspirasi dari perikop kitab Wahyu, tepatnya dari surat yang ditulis kepada jemaat di Laodikia, yaitu salah satu dari 7 surat yang ditulis dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus melalui penglihatan dari Yohanes menegur jemaat di Laodikia yang telah berkurang penghayatan imannya. Mereka dikatakan tidak panas atau tidak dingin. Hal ini menandakan bahwa sebagai orang Kristen mereka tidak cukup bersaksi dan menunjukkan kekasan hidup mereka sebagai pengikut Kristus yang mempertahankan nilai-nilai rohani dan moralitas yang baik. Karena terlalu menggugahkan kekayaan, maka nilai-nilai luhur kekristenan itu menjadi luntur dan identitas mereka itu menjadi tidak jelas. Saat ini, dengan berbagai tawaran, kemudahan, kemewahan, dan budaya hedonisme yang tinggi, banyak orang Kristen yang berisiko dan rentan menjadi orang yang suam-suam kuku atau tidak jelas. Identitas kekristenan itu menjadi kabur. Melalui perenungan dari perikop kitab Wahyu ini, kita bisa kembali melihat ke dalam diri kita dan mulai berbenah diri. Barangkali kita sering berada dalam situasi suam-suam kuku, tidak jelas, tidak panas atau tidak dingin. Tuhan sementara dan senantiasa mengetuk pintu hati kita agar kita kembali mendengar suara panggilannya. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dan memulai membuka hati, sebab itulah pertobatan yang diharapkan oleh umat beriman yang terkasih. Marilah kita memulai permenungan ini dengan mendengarkan bacaan kitab suci. Wahyu kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang
dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara terkasih, perikop kitab suci yang baru saja kita dengar itu dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22 adalah sebuah surat yang ditunjukkan kepada jemaat di Laodikia. Surat ini merupakan surat terakhir dari 7 surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang berbeda, yaitu jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia. Ketujuh surat ini ditulis dalam gaya dan penggambaran yang apokaliptik. Dilukiskan bahwa surat ini ditulis oleh seorang malaikat atas perintah Yesus sendiri, Sang Alfa dan Omega, firman Tuhan yang kekal. Tujuan utama dituliskannya surat ini adalah untuk membangun kembali kehidupan spiritual dan kehidupan moral jemaat di Laodikia, jemaat yang berada dalam resiko kehilangan iman. Kehidupan rohani jemaat diduga mengalami kemunduran, tidak hanya karena penganiayaan dari pihak penguasa yaitu Kekaisaran Romawi, tetapi juga karena kultur dan gaya hidup yang berkembang pada zaman itu. Kita mendengar ada 3 nasihat yang terdapat dalam ayat 18 dan 19, nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama, Tuhan menasihatkan agar jemaat di Laodikia kembali kepadanya yang adalah kekayaan sejati. Itu kita bisa lihat di dalam kiasan tentang emas yang murni. Nasihat yang kedua adalah nasihat supaya jemaat dimurnikan dengan pengampunan dosa melalui kurban Yesus Kristus sendiri dan memulai hidup pertobatan. Kita bisa lihat itu dilukiskan dalam kiasan tentang pakaian putih. Lalu nasihat yang ketiga ialah agar jemaat disembuhkan dan dicerahkan hidup rohaninya dari dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan ketidakpedulian. Kita bisa melihat dalam kiasan tentang mata dan minyak. Dalam ayat 20 kita mendengar bahwa Yesus bersabda, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Aku berdiri adalah satu tanda undangan yang penuh cinta dari Yesus. Itu tanda bahwa Yesus berinisiatif untuk mendatangi jemaat, lalu mengetuk. Dia juga menawarkan rahmatnya kepada mereka yang akan mengundangnya masuk ke dalam hati. Jadi sebenarnya ini satu undangan untuk jemaat di Laodikia dan juga untuk kita semua. Barangkali kita berada dalam situasi suam-suam kuku, Tuhan mengetuk dan kita diundang untuk membuka pintu hati kita dan membawa Yesus masuk ke dalam. Ini adalah satu tanda pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan. Perikop Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 ini mau mengajak kita untuk mawas diri terhadap godaan, mempercayakan hidup kita kepada harta dan kekayaan, dan selanjutnya kita diharapkan untuk mengarahkan dan mengakarkan hidup kita kepada Tuhan sebagai harta yang sejati dan kekal. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan dan melihat sedikit ulasan dari perikop kitab Wahyu yang tadi kita dengar, mari kita mendengarkan
Mari kita mendengarkan sharing pengalaman dari seseorang yang pernah berada dalam situasi hampir meninggalkan Tuhan, situasi ambang batas di mana ada dilema antara mempertahankan iman atau mengikuti nafsu untuk memperoleh kekayaan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Herminus, pekerjaan seorang guru sekolah dasar. Saya ingin berbagi cerita bagaimana saya mempertahankan identitas sebagai seorang Katolik, sebagai seorang yang percaya. Sebelum saya menjalani pendidikan perguruan tinggi, saya sempat merantau ke sebuah kota, salah satu kota besar, untuk mencari nafkah atau semacamnya. Selama bekerja di sana, saya mempunyai banyak kenalan dari berbagai agama, berbagai suku. Pada suatu waktu saya bertemu seseorang yang diperkenalkan oleh ibu angkat saya, atau lebih tepatnya ibu kos, karena ibu kos ini orangnya baik ya, kita saling cocok. Dia memperkenalkan seseorang dengan saya dengan tujuan untuk menikahi, atau saya menikahi dia, atau saya ambil dia sebagai istri. Hal yang saya tidak duga adalah perempuan ini beda agama, ya, pastinya beda agama. Tapi saat itu saya tidak berpikir panjang, ya, karena parasnya juga cantik, ya, saya juga ya terpesona, ya mau. Akhirnya pada suatu kesempatan, sebelum kita bertemu, kita saling kontak-kontak lewat HP. Tapi pada satu kesempatan dia mengunjungi saya dari sebuah kota kecil di pinggiran, di pesisir pantai, tepatnya di Bali, atau perempuan ini di Singaraja dan saya di Kuta. Nah, saat itu dia merelakan mengorbankan waktunya untuk berkunjung ke saya, dan saya pikir ini sepertinya benar-benar serius. Saya juga berpikir kalau dia sudah berkunjung, maka saya juga perlu membalas berkunjung ke rumahnya. Nah, tetapi keadaan ini kita belum begitu saling mengenal jauh, karena kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Setelah itu saya berniat ke rumahnya untuk melihat-lihat apakah bisa dipertimbangkan atau tidak. Dan saya ke rumahnya waktu itu bersama ibu angkat saya, karena dia yang tahu rumahnya, jadi dia mengajak saya ke sana. Bersama ke sana, sampai di rumahnya waktu itu pas masa puasa, ya, masa prapaskah. Di saat itu masa puasa, tepat di hari Jumat waktu itu saya ke sana. Saya langsung disuguhkan makanan yang enak-enak. Ya, seperti saya diperlakukan seperti tamu istimewa. Nah, mungkin mereka menduga bahwa saya ke sana tujuannya untuk melamar atau semacamnya. Tapi hanya saya sendiri, saya tidak punya keluarga lain. Lalu pada saat makan, saya secara tidak sadar saya menolak makanan yang enak-enak ini dengan alasan puasa. Saya tidak tahu, waktu itu saya juga tidak bisa mengukur sejauh mana saya beriman. Nah, saya juga waktu itu ya bisa dikatakan Katolik KTP lah gitu. Tetapi secara tidak sadar
Saya langsung mengatakan pada saat makan itu, bilang kami hari Jumat tidak boleh makan daging. Entah benar atau tidak saat itu saya bicara, tapi ini kalimat yang keluar. Nah, saat itu keluarga itu langsung tertegun. Oh ya, tidak boleh, berarti makan kosong saja. Ya, saya makan kosong. Saya tidak sadar pada waktu itu saya mempertahankan identitas saya, tapi saya tidak pahami itu. Beberapa hari saya di sana, kita mulai berkenalan lebih dalam bahwa orang ini bukan keluarga biasa-biasa rupanya. Mempunyai pekerjaan tetap, orang tuanya juga berada, punya fasilitas lengkap, dan saya merasa seperti saya tidak pantas berada di rumah ini. Saya ditunjuki sebuah rumah yang sangat bagus, bahwa rumah ini yang akan saya tempati. Jadi mereka tunjukkan, Mas kalau mau di sini, ini rumah ini punya kamu, sama pacar kamu, nanti kalau menikah kamu tempati rumah ini. Mobil sudah ada. Saya hanya terdiam. Saya tidak paham apakah mobil dan rumah, harta ini penting untuk saya. Saya tidak pahami itu saat itu. Di sisi lain, si perempuan ini juga usianya terpaut jauh. Saat itu saya umur 20 tahun, dia sudah 35 tahun. Tetapi kecantikannya mengalahkan usianya saat itu. Dan saya juga tidak sempat memikirkan bahwa dia ini cantik atau bagaimana, memperbaiki keturunan kah, bagaimana, saya tidak berpikir sampai ke sana. Jadi saat kita bersama beberapa hari, saya seolah-olah dikurung. Jadi keluarga itu semacam sekongkol supaya saya dijebak segera ikut agama mereka. Jadi saya dikurung di satu rumah yang ditunjukkan tadi. Ini rumah, sebentar kamu tidur di sini, bermalam di sini. Saya tidak sadar ternyata rumah ini saat saya istirahat malamnya tidur, ternyata si perempuan ini ada di rumah itu juga. Yang saya mulai ketakutan, ini benar-benar saya dijebak sepertinya. Akhirnya saya masuk ke kamar dan saya tidak pernah keluar. Selama 2 malam saya tidur di sana. Saya tidak pernah keluar dari kamar. Saya ditelepon, SMS dari luar. Jadi perempuannya di kamar sebelah, saya di kamar sebelah. Jadi saya ditelepon, ini komunikasi lewat HP karena saya takut keluar. Saya keluar, berani tidur bersama, maka saya habis. Dan tamat saat itu saya. Jadi setelah 2 malam ini berlalu, saya diajak jalan-jalan, apapun yang indah di sana, tempat wisata yang bagus di sana, saya diajak kunjungi semua. Padahal saat saya bekerja di Kuta itu, saya bahkan tidak sempat jalan-jalan ke tempat wisata. Tapi saat itu saya diajak ke semua tempat yang bagus. Saya diajak belanja pun disuruh pilih saja, tapi saya memilih pakai gaji saya, pakai uang saya, beli apa yang saya butuhkan saja saat itu. Karena perempuan ini punya pekerjaan yang bagus, artinya terpandang, jadi dia punya sopir, mobilnya baru, dia punya sopir, dan saya masih ingat sopir itu namanya Baros. Si Baros ini orangnya tampan, putih, tinggi, tapi dia sopir. Tidak berbeda dengan saya juga cuma seorang karyawan hotel. Penampilan pas-pas, hitam keriting. Ya. Biasanya orang menyebut kita seperti itu kalau di tengah-tengah orang asing. Jadi saya sempat ngobrol dengan sopir ini, Baros, kenapa kamu tidak lamar bosmu? Kamu kan ganteng. Aduh mas, jangan. Si Baros nih, mas jangan. Kalau saya berani macam-macam, saya dipecat, hilang pekerjaan saya. Kok bisa? Kalau kamu ganteng, masa bosmu mau sama saya yang jelek begini? Aduh, saya tidak tahu. Pokoknya tidak boleh nih. Saya dikasih cukup gaji bagus.
dalam perjalanan di mobil itu supirnya itu tidak boleh merokok. Tapi saat saya naik mobil itu bersama dengan perempuan ini, ternyata boleh merokok. Mungkin karena dia menyukai saya atau bagaimana, ya mengambil hati saya juga tidak mengerti. Nah, pada saat itu ketika menjelang pulang ke rumahnya dia, kayak pulang dari tempat wisata, saya diajak, ayo kita ke masjid. Saya dalam hati, aduh bahaya. Pada saat itu saya hanya berpikir bahwa saya tidak boleh melepas identitas saya sebagai seorang Katolik. Saya hanya bingung saat itu ketika saya masuk agama ini, keadaan saya seterusnya, saya tidak bisa membayangkan kemana lagi saya pulang. Jadi saya waktu itu secara sederhana, saya waktu itu masih remaja, ya usia remaja, pikiran saya cuma satu. Saya tidak boleh tinggal di sini satu malam lagi. Saya harus pulang sore ini. Pokoknya saya harus pulang, semacam diperintahkan pulang. Saya ditawarkan berbagai macam harta, mobil, rumah, tanah, bahkan kebun, itu sudah ada. Tinggal saya mau ikut dia dan saya jadi juragan. Saya tidak berpikir itu bisa menghidupi saya. Saya hanya berpikir kalau saya ikut mereka, saya tidak hidup. Dalam hati saya hanya ada seperti itu, dan saya ambil keputusan. Saya pamit ke orang tua, bapak, mama, saya harus pulang sore ini, saya harus kerja. Saya sudah 2 hari tidak bekerja, gaji saya terpotong. Tapi orang tuanya jawab, gaji kamu berapa? Gaji saya kecil, ya, ukuran kami perantau ya cukuplah buat bayar kos dan makan sehari-hari. Ya kalau kamu berpikir hidup mau lebih baik, datanglah ke sini bulan depan bisa saja kami tunggu. Dan ya sampai saya datang lagi. Akhirnya ya saya dilepas pulang dengan ibu kos saya juga, kami udah pulang sama-sama. Jadi saya dengan ibu kos juga mulai tidak nyaman, ya. Ketemu tidak baku cocok lagi. Ya mungkin karena saya bertingkah aneh di rumah temannya itu. Akhirnya saya pulang dan saya memutuskan saya tidak boleh ikut. Saya waktu itu alasan saya mau kuliah, saya harus pulang dulu. Kan kuliah kan boleh di sini, sambil kerja sambil kuliah. Tidak punya alasan. Dan saya harus ambil ijazah saya dulu. Ijazah saya belum tanda tangan juga di kampung. Saya pulang dulu. Dan waktu itu mungkin si perempuan ini berharap bahwa saya akan kembali ke dia. Dia menjamin semua biaya pulangnya, bahkan untuk kembali ke dia juga dia kasih. Tapi karena saya bersikeras dalam hati, terserahlah, kamu mungkin mengharapkan saya, tapi saya tidak mungkin. Jadi saya habiskan uangnya. Waktu itu karena mau pulang ya tidak apa-apalah, saya habiskan sedikit. Dia kasih, saya habiskan dengan teman-teman, bersenang-senang. Lalu saya pulang dan saya mulai jual HP saya dan tidak berkontak lagi, tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang. Nah, yang menariknya itu cerita yang tadi saya ceritakan, pengalaman-pengalaman itu saya tidak menyadari saat itu terjadi bahwa saya menolak dia atau saya menolak agama itu.
Saya sudah mulai beranjak dewasa, mulai berpikir. Kadang-kadang saya berpikir, iman saya kuat juga rupanya. Saya bahkan tidak terpengaruh dengan harta. Ya, kalau dibilang, kalau saya mau ingin harta saja atau duniawinya saja, mungkin saya sekarang mempunyai segalanya. Saya sadar sudah belakangan ini. Dulunya saya tidak berpikir. Jadi semua itu penolakan saya terhadap dia, terhadap agama itu secara spontan. Saya tidak menyadari bahwa itu terjadi di saya. Nah, mungkin dari sini teman-teman atau saudara-saudari sekalian, ya mungkin ceritanya bisa membantu matalah sekalian bahwa kita tidak boleh meninggalkan identitas kita. Karena Katolik itu bukan sekedar agama, jadi ini identitas. Seolah-olah Katolik ini adalah nama saya. Jadi nama ini tidak boleh dirusak atau ditambah-tambah atau bahkan dikurangi. Sekira itu saja yang bisa saya bagikan pengalaman saya. Terima kasih. Siap. Saudara-saudara sekalian, sungguh menarik apa yang telah kita dengar. Pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Herminus, bagaimana dia bersikap di tengah situasi dilematis, memilih antara tetap teguh di dalam iman akan Tuhan, memilih untuk tetap berpegang pada Tuhan atau melepaskan Tuhan demi harta kekayaan yang kita alami. Ada satu hal yang saya tangkap yang menurut saya menarik, yaitu Pak Herminus mengatakan, kalau saya mengikuti mereka atau mau melepaskan iman saya, maka saya tidak akan hidup. Di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah satu-satunya harta yang paling berharga. Dialah emas yang paling murni, dialah pakaian yang paling indah, yang harus menjadi pegangan hidup kita. Semua harta yang lain, emas, perak, uang yang banyak, ataupun masa depan yang membahagiakan karena berkelimpahan harta, tidak menjamin kebahagiaan. Tuhan Yesus adalah harta yang sejati, sebab Dia adalah jaminan untuk kehidupan kekal. Maka bagi kita semua, apabila hidup iman kita masih suam-suam kuku, identitas kita belum jelas karena mungkin kita masih tergiur dengan segala macam tawaran kenikmatan dunia, sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita. Sabda Tuhan hari ini mengetuk pintu hati kita supaya kita kembali bertobat. Pertobatan ialah kembali memilih untuk berpegang pada Tuhan sebagai satu-satunya harta yang paling berharga. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati niat baik kita untuk kembali pada jalan yang benar, kembali berpegang padanya sebagai jalan kebenaran dan